Pernahkah kamu mencium aroma tanah yang segar setelah hujan? Aroma itu bukan sekedar bau tanah basah. Itu tanda kehidupan mikroorganisme yang bekerja, yang tanpa kita sadari, mengurai sisa makhluk hidup menjadi sumber kesuburan baru. Proses alami inilah yang kita sebut dekomposisi, dan ketika kita kendalikan dengan teknik tertentu, proses itu berubah menjadi pengomposan. Pada video kali ini kita akan membahas tentang pengertian dan bagaimana proses dari pengomposan. Secara sederhana, pengomposan adalah proses daur ulang kehidupan. Pengomposan adalah proses penguraian bahan organik seperti jerami, daun, dan kotoran ternak oleh mikroorganisme hingga berubah menjadi kompos, yaitu bahan organik yang stabil dan menyerupai tanah hitam remah beraroma segar. Kompos bukanlah sekedar sampah yang membusuk. Ia adalah bentuk akhir dari siklus kehidupan. Tempat karbon, nitrogen, fosfor, dan unsur lain kembali ke tanah untuk memberi makan tanaman berikutnya. Semua ini bisa terjadi tentunya berkat adanya proses dekomposisi. Proses dekomposisi terjadi secara alami setiap saat, mulai dari daun yang berguguran di hutan, bangkai hewan, hingga sisa tanaman di sawah dan kotoran ternak, semuanya diurai oleh makhluk kecil seperti bakteri, jamur, maupun cacing tanah. Mereka disebut juga dengan dekomposer. Tanpa kehadiran mereka, bumi kita akan tertimbun sampah organik yang tak terurai. Bakteri adalah pekerja tercepat. Mereka memecah gula, pati, dan protein sederhana menjadi senyawa kecil yang mudah diserap. Jamur atau fungi mengambil alih pekerjaan yang lebih berat. Mereka mengurai serat-serat keras seperti selulosa dan lignin dari batang dan daun tanaman. Lalu ada actinomycet. Mereka unik karena berada di antara dunia bakteri dan jamur. Dari merekalah muncul aroma khas tanah yang menandakan kompos sudah matang. Dan tentu saja cacing tanah tidak kalah penting. Dengan tubuh kecilnya, mereka mencacah bahan, mencampur lapisan, dan menghasilkan kotoran yang kaya nutrisi. Semua makhluk ini bekerja seperti rantai kehidupan. Dari yang cepat hingga yang lambat, saling bergantian menguraikan bahan organik, hingga akhirnya berubah menjadi humus yang stabil dan penuh kehidupan. Ada 4 fase utama dalam proses pengomposan. Setiap fase punya peran penting dalam mengubah sampah organik menjadi kompos yang matang. Pertama, ada fase mesofil atau fase awal. Pada tahap ini, suhu tumpukan bahan organik mulai naik, dari sekitar 20 hingga 40 derajat Celcius. Bakteri mulai memakan bahan-bahan mudah terurai, seperti gula dan protein. Nantinya, proses ini akan menghasilkan panas, dan menjadi tanda bahwa kehidupan mikroba sudah mulai aktif. Lalu yang kedua ada fase termofil. Inilah fase paling panas dari seluruh proses. Suhu bisa melonjak hingga 60 bahkan 70 derajat Celcius. Di tahap ini, patogen dan biji gulma banyak yang mati. Proses penguraian berjalan cepat, dan tumpukan perlu dibalik secara berkala agar tetap mendapat oksigen. Yang ketiga ada fase pendinginan. Setelah bahan organik mudah terurai habis, aktivitas mikroba mulai melambat dan suhu menjadi turun perlahan. Kini, jamur dan actinomycet mengambil alih peran utama. Mereka melanjutkan penguraian bahan-bahan yang lebih keras, seperti lignin dan selulosa. Dan terakhir ada fase pematangan. Pada fase ini, suhu kembali normal. Warna bahan berubah menjadi coklat gelap, dan aroma tanah mulai muncul. Inilah tanda bahwa kompos hampir siap. Jika suhu sudah stabil dan tidak ada lagi bau amonia, maka kompos dinyatakan matang dan siap digunakan. Satu hal paling krusial dalam pengomposan adalah rasio C/N, atau perbandingan karbon terhadap nitrogen. Mikroba butuh karbon sebagai sumber energi, sedangkan nitrogen dibutuhkan sebagai bahan pembentuk sel tubuh. Jika karbon terlalu banyak,
proses dekomposisi akan jadi lambat. Sebaliknya, jika nitrogen terlalu banyak, maka kompos akan mengeluarkan bau menyengat karena terbentuk amonia yang terlepas ke udara. Rasio ideal di awal pengomposan adalah antara 25 hingga 30:1. Artinya, setiap 25-30 bagian karbon butuh 1 bagian nitrogen. Analoginya seperti ini. Jerami padi memiliki rasio C/N sekitar 80, artinya sangat kaya akan karbon. Lalu kotoran ayam punya rasio C/N sekitar 10, artinya kaya nitrogen. Jika keduanya dicampur dengan perbandingan 3 bagian jerami berbanding 1 bagian kotoran ayam, maka rasio campuran mendekati 30. Ini adalah rasio yang pas untuk memulai pembuatan kompos yang seimbang. Ada beberapa faktor penting yang menentukan keberhasilan proses pengomposan. Jika semua faktor ini seimbang, maka mikroba akan bekerja dengan optimal, dan kompos bisa matang dengan cepat. Faktor pertama yaitu kadar air. Idealnya kadar air saat pengomposan berada di antara 55-65%. Kalau bahan terlalu kering, mikroba tidak bisa hidup. Tapi kalau terlalu basah, proses berubah menjadi anaerob dan menimbulkan bau busuk. Cara uji paling sederhana adalah dengan menggenggam bahan. Jika terasa lembab dan menetes sedikit air, berarti kadar airnya sudah pas. Faktor kedua yaitu oksigen dan aerasi. Mikroba pengomposan butuh oksigen untuk bernapas. Tanpa udara, mereka akan berubah menjadi bakteri anaerob yang menghasilkan bau tidak sedap. Karena itu, tumpukan kompos perlu dibalik secara berkala, setidaknya 1 kali setiap minggu pada bulan pertama proses pengomposan. Faktor ketiga yaitu ukuran partikel. Semakin kecil potongan bahan, semakin cepat mikroba mengurainya. Namun jangan terlalu halus, karena bisa menghambat sirkulasi udara. Ukuran partikel yang ideal adalah antara 1–5 cm. Dan faktor keempat adalah pH dan suhu. pH awal bahan biasanya berada antara 6 hingga 8. Selama fase panas atau termofil, pH bisa sedikit naik, lalu menurun kembali saat kompos mulai matang. Suhu yang baik berkisar antara 55–65 derajat Celcius selama 3–5 hari berturut-turut. Jika suhu stabil di rentang itu, berarti mikroba bekerja dengan baik dan proses pengomposan berjalan sempurna. Kompos yang sudah matang memiliki ciri-ciri yang mudah dikenali. Warnanya berubah menjadi coklat kehitaman atau gelap yang menyerupai tanah. Aromanya segar, mirip seperti bau tanah setelah hujan, atau seperti humus di hutan yang lembab. Teksturnya terasa gembur, remah dan rapuh, tidak lagi seperti bahan aslinya. Saat disentuh, suhunya sudah normal, tidak panas seperti pada fase awal pengomposan. Dan yang paling penting, bahan-bahan organik mentah seperti jerami, daun, atau sisa dapur sudah tidak bisa dikenali lagi bentuknya. Itulah tanda bahwa proses penguraian telah selesai, dan kompos telah menjadi humus yang matang, stabil, dan siap digunakan untuk menyuburkan tanah. Tanah yang subur tidak tercipta dalam semalam. Ia adalah hasil kerja jutaan makhluk kecil yang sabar, tekun, dan bekerja tanpa pamrih. Melalui proses pengomposan, kita belajar satu hal penting dari alam, bahwasanya tidak ada yang benar-benar menjadi sampah selama kita mau mengembalikannya ke dalam siklus kehidupan. Jadi, mulai hari ini, daripada membakar jerami, membuang sisa sayur, atau menimbun kotoran ternak, mari ubah semuanya menjadi kompos. Karena di setiap genggam kompos, tersimpan harapan untuk pertanian yang lebih hijau, lebih sehat, dan lebih berkelanjutan. Pengomposan bukanlah sekedar cara mengurai sampah, tapi juga cara kita menghargai kehidupan itu sendiri. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe jika kamu menyukai pembahasan kita. Sampai jumpa di video berikutnya.